Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah teman-teman, kali ini saya buat lagi orderan ini donat frozen. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha, jadi bisa dijadikan untuk ide jualan frozen food ya. Karena donat pun ini bisa dijadikan untuk frozen food. Jadi simak terus videonya, jangan di skip ya teman-teman, supaya tidak gagal paham. Karena audio dan visual ini sangat penting banget ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan silahkan untuk share sebanyak-banyaknya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana membuat adonan banyak supaya tidak keburu mengembang, dan bagaimana cara mengemas donat frozen supaya tidak penyok ya teman-teman. Jadi jangan skip videonya ya teman-teman, karena supaya tidak ada pertanyaan yang sudah saya bahas di video ya. Oke, langsung aja kita akan buat donatnya. Untuk bahannya 500 gram tepung protein tinggi, kemudian tambahkan 60 gram gula pasir, lalu 40 gram susu bubuk, kemudian tambahkan 6 gram ragi instan, tambahkan juga 2 gram bread improver, atau kira-kira setengah sendok teh ya, karena timbangan saya memang tidak bisa membaca ya untuk di bawah 3 gram ya teman-teman. Oke, setelah diaduk, selanjutnya masukkan 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Ini telurnya pecah ya teman-teman, jadi tidak terlihat. Selanjutnya tambahkan susu cair sebanyak 240 ml sampai 250 ml. Nah, untuk susunya disesuaikan dengan besar kecilnya telur ya. Karena ini saya tidak takar ya untuk susu dan telurnya, jadi disesuaikan aja ya jumlah susu yang kita gunakan. Jadi disesuaikan juga dengan daya serapnya tepung. Kadang-kadang kan tepung itu ada yang daya serapnya tinggi, ada juga yang daya serapnya itu tidak terlalu banyak menyerap air gitu ya teman-teman. Kemudian uleni adonan, bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan mixer. Kali ini saya buat adonannya itu sebenarnya 1 kilo, tapi saya uleni dulu ya untuk setengah kilonya di awal. Nah selanjutnya ini setelah setengah kalis, masukkan 60 gram margarin atau bisa juga menggunakan butter. Dan kali ini saya pakai mentega susu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 4 gram garam. Karena menteganya ini sudah ada rasa asinnya, jadi pakai garamnya sedikit aja ya. Selanjutnya ini di mix kembali atau diuleni lagi ya sampai adonan benar-benar kalis. Oke, jika ini sudah kalis, ini saya akan simpan dulu di freezer. Saya akan bungkus menggunakan plastik supaya ketika saya membuat adonan yang kedua, yang pertama ini tidak keburu mengembang. Jadi saya simpan dulu di freezer untuk menghentikan fermentasinya ya teman-teman. Oke, ini kita bungkus lalu simpan ke dalam freezer. Selanjutnya kita akan buat adonan yang kedua. Ini untuk resepnya sama seperti tadi di awal ya teman-teman. Jadi silahkan untuk cek kolom deskripsi untuk resep lengkapnya ya. Nah, untuk membuat donat supaya hasilnya bagus ya teman-teman, jadi harus benar-benar mengolah bahan itu dengan baik ya teman-teman. Selain dari bahan-bahannya yang berkualitas dan juga memang bahan-bahannya yang sesuai dengan fungsinya ya teman-teman. Memang kalau membuat donat itu sejenis roti ya, itu bagusnya itu menggunakan tepung protein tinggi seperti itu ya teman-teman. Kemudian takaran atau gramasinya itu harus benar-benar pas ya teman-teman. Nah terkadang ya walaupun kita sudah menggunakan bahan yang sesuai, gramasinya sudah pas gitu ya, tapi kadang-kadang ada aja kekurangannya, hasilnya tidak maksimal, tidak ada whitening. Nah itu dipengaruhi karena bahan-bahannya sendiri kurang fresh ya teman-teman. Contoh misalkan telur sudah stok lama, kemudian misalkan tepung terigunya itu sudah stok lama juga dan sudah terbuka. Atau misalkan ragi sudah dalam keadaan terbuka, tapi cara penyimpanannya kurang pas gitu ya. Nah sebaiknya jika bahan-bahan sudah terbuka seperti itu, teman-teman, jadi misalkan ragi simpan di freezer seperti itu ya. Kemudian misalkan tepung sudah terbuka, jadi kita bisa ikat atau dibungkus lah supaya aman ya, tidak kena udara gitu ya teman-teman.
supaya si bahan-bahannya ini tetap berkualitas ya, dan tetap fresh ya teman-teman, sehingga hasilnya itu akan lebih baik ya. Oke, selanjutnya setelah saya timbang seberat masing-masing adonan 20 gram, ini lanjut kita rounding adonan. Nah, memang teman-teman di rounding menggunakan tangan di papan kerja seperti ini atau di meja kerja, ini hasilnya tuh lebih padat ya teman-teman. Jadi bisa mengurangi gelembung-gelembung udara yang terdapat di dalam adonan ya. Oke, selanjutnya ini akan saya tata di box donat, kemudian ini ditaburi tepung dulu supaya tidak lengket ya. Nah, atau teman-teman bisa juga membulatkan adonan dengan cara seperti ini. Jadi dilipat-lipat saja semua bagian pinggirnya, dikumpulkan di tengah. Kemudian ini cubit-cubit aja bagian ujungnya seperti ini. Nah, oke. Atau teman-teman bisa juga meronding dengan cara yang lain yang sesuai teman-teman bisa ya, dan yang teman-teman nyaman aja gitu ya, supaya hasil akhir donatnya itu bagus teman-teman. Memang dari awal pengolahan bahan sampai ke proses selanjutnya itu sangat berkaitan. Nah, di bagian rounding ini harus benar-benar padat dan mulus. Nah, ini setelah selesai, ini akan saya diamkan dulu atau saya istirahatkan selama 10 menit aja ya, tidak perlu lama-lama. Dan ini saya akan balik ya, ini yang pertama di bagian bawah. Nah, ini yang akan pertama saya pipihkan ya. Oh iya teman-teman, untuk resting adonan jika diperlukan saja ya, tapi jika teman-teman buat donatnya itu lambat, jadi adonan itu tidak perlu di resting ya, karena yang pertama dibulatkan pastinya sudah mengembang ya. Nah, oke, ini saya akan pipihkan ditaburi dengan terigu dulu ya supaya tidak lengket. Selanjutnya pipihkan dengan perlahan saja. Nah, ini ciri adonan yang belum over resting ya teman-teman. Jadi ketika ditekan dia masih membal gitu ya, dan tidak keriput ya. Tapi kalau misalkan adonannya udah over resting, ketika ditekan atau dipipihkan ini pastinya dia akan keriput ya. Nah, selanjutnya lubangi adonan bisa menggunakan alat apa saja, bisa pakai tutup bolpen atau misalkan bekas gulungan benang gitu ya teman-teman. Nah, sebaiknya kalau adonan kecil seperti ini 20 gram tidak perlu dilubangi menggunakan alat pembolong ya teman-teman, karena nanti donatnya akan berkurang sehingga nanti hasilnya jadi lebih kecil ya. Nah, untuk adonan donat perlu nggak sih dipipihkan? Sebenarnya sih menurut saya ini perlu ya teman-teman, karena kalau tidak dipipihkan akan banyak gelembung udara. Tapi kalau teman-teman pada saat rounding adonan itu sampai benar-benar padat dan teman-teman ingin hasil donatnya itu berwhite tinggi, nah tidak perlu dipipihkan ya teman-teman. Jadi langsung aja di proofing sampai benar-benar mengembang 2 kali lipat. Nah, itu white ringnya akan lebih tinggi ya teman-teman, apalagi kalau donatnya donat bomboloni ya. Tapi menurut saya kalau tidak bulat padat pada saat rounding itu malah nantinya akan banyak gelembung udara. Nah, oke, setelah selesai semua selanjutnya ini di proofing, tapi ini saya balik dulu posisinya. Saya balik yang pertama tuh taruh di atas ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah. Nah, oke, selanjutnya adonan yang tadi kita simpan di freezer ini kita keluarkan saja, dan ini tidak saya biarkan di suhu ruang ya teman-teman. Jadi setelah selesai saya cetak yang pertama, ini baru saya keluarkan ya, karena ini belum yang benar-benar beku banget ya teman-teman, jadi baru setengah beku ya. Dan setengah beku ini tidak saya diamkan di suhu ruang dulu, jadi saya langsung potong aja untuk ditimbang. Dan ini beratnya masing-masing 20 gram sama seperti tadi ya. Nah, sebaiknya teman-teman ditaburi tepung ya, karena adonan yang dari freezer itu pastinya basah ya. Tapi ini tidak apa ya teman-teman, taburi tepung aja supaya tidak lengket ya. Nah, ini dipotongnya juga udah agak sedikit keras ya teman-teman, tapi ini tidak masalah karena ini malah lebih enak ya. Jadi kita tidak khawatir lagi adonannya itu over resting, over proofing gitu ya teman-teman, karena ini kan masih tertahan ya proses fermentasinya karena masih setengah beku.
Jadi lebih aman ya untuk donatnya tidak overproofing, tidak over resting gitu ya teman-teman. Nah oke, ini kita timbang saja sampai semuanya selesai. Jadi sambil menunggu proofing adonan yang pertama atau donat yang pertama kita cetak, jadi kita bisa mengerjakan yang kedua ya. Jadi prosesnya langsung ya teman-teman. Nah, kalau cuaca di tempat teman-teman suhunya itu panas, itu biasanya kan cepat mengembang ya, atau proses proofingnya itu akan lebih cepat. Nah, jika khawatir ini tidak keburu selesai mengerjakan yang kedua, jadi teman-teman ambil adonan yang kedua ini sebagian aja. Jadi sebagiannya simpan lagi di freezer. Kemudian bisa kita kerjakan berikutnya lagi. Tapi jika teman-teman misalkan melihat adonan yang pertama kita cetak sudah mengembang, jadi yang seperempatnya yang kita simpan di freezer jangan dulu dikeluarkan, tunggu selesai menggoreng yang ini ya teman-teman. Tapi untuk di video ini saya sudah kelar semuanya kerjakan ya teman-teman. Jadi sambil menunggu yang adonan kedua diistirahatkan, nah saya sudah panaskan minyak sebelumnya. Di tengah-tengah saya rounding, saya sudah panaskan minyak karena adonan yang pertama kita cetak sudah 70% mengembang. Jadi ketika minyak panas, adonan ini sudah mengembang sekitar 80%. Jadi ketika digoreng itu, donat akan mengembang lagi sampai 100%. Sehingga nantinya akan terbentuk white ring ya teman-teman. Nah, ini saya goreng setengah matang ya teman-teman, tidak terlalu merah karena ini untuk donat frozen, dan ini pesanan mintanya itu setengah matang ya teman-teman. Nah, tapi ini masih kemerahan ya teman-teman. Harap maklum. Pelanggan juga bisa memaklumi ya teman-teman. Nah, setelah selesai menggoreng semua ini, selanjutnya saya akan pipihkan adonan yang kedua ya teman-teman. Jadi prosesnya itu berurutan aja. Tapi untuk proses keduanya tidak saya videokan ya teman-teman, karena sama ya seperti tadi di awal. Oke, ini setelah selesai saya goreng, ini yang adonan pertama, ini hasilnya ya teman-teman. Donatnya menul-menul, gembul-gembul. Ini berat adonannya 20 gram dan ini white ringnya juga kelihatan ya teman-teman. Hanya saja ini tidak terlalu terlihat karena ini memang kurang merah ya. Nah oke, ini setelah digoreng kemudian saya tata di box donat seperti ini. Selanjutnya akan saya bekukan dulu. Jadi teman-teman bisa simpan di freezer ataupun di chiller ya sampai setengah beku. Nah ini donatnya lumayan besar ya teman-teman. Ini adonannya itu beratnya 20 gram. Jika kita pengolahan bahannya itu dengan baik, kemudian cara prosesnya juga kita lakukan dengan dengan baik juga. Pokoknya sepenuh hati ya teman-teman, harus cinta ya sama pekerjaan. Jadi kita bisa mengerjakannya itu dengan hati, pasti hasilnya tuh akan lebih baik ya teman-teman. Dan ini donatnya lumayan besar loh teman-teman. Nah oke, selanjutnya ini saya akan simpan di freezer ya. Kemudian teman-teman, supaya minyaknya ini terserap, jadi gunakan alasnya itu tisu ya. Nah ini setelah saya bekukan, ini setengah beku, jadi donatnya sudah kaku ya teman-teman. Nah untuk spil plastik, buat teman-teman yang minta spil plastik yang saya pakai untuk kemasan donat, ini ya saya pakai merek Tiger. Nah kemasannya seperti ini. Untuk ukurannya ini 20 kali 35 cm ya teman-teman. Nah ini yang saya pakai, ini bisa didapatkan di toko plastik ya. Ini plastik anti panas ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini akan saya tata di plastik. Nah caranya seperti ini. Jadi saya buat dua barisan, dan ini saya isi 10-10. Yang biasanya saya jual kemasan frozen itu isinya 12 ya teman-teman, tapi karena ini permintaan isinya 10. Nah selanjutnya bisa tambahkan gula halus. Nah bisa masukkan di dalam kemasan seperti ini. Kemudian selanjutnya ini kita lipat, dan untuk cara melipatnya nah seperti ini. Dan ini saya sengaja melipatnya itu supaya agak gembung, ada udara di dalam ya teman-teman. Karena untuk menjaga donat ini aman ya ketika kembali ke suhu ruang.
karena ini akan saya kirim untuk jarak jauh ya. Nah, jadi caranya seperti itu supaya aman, tidak penyok ya ketika kembali ke suhu ruang. Jadi saya memang sengaja digelembungkan seperti ini, ada anginnya di dalam. Tapi untuk lebih baiknya kalau buat makanan frozen food itu harusnya tuh memang fresh ya teman-teman, tidak ada udara di dalam ya, supaya awet tahan lama ya. Nah, walaupun digelembungkan seperti ini bisa awet sampai 2 bulan ya teman-teman. Bahkan saya pernah sampai 3 bulan masih awet, asal kita penyimpanannya itu tidak dicampur dengan makanan lain, misalkan seperti ayam, daging, atau lauk-lauk yang lainnya ya teman-teman. Nah, jadi harus disimpan terpisah ya, jangan dicampur, supaya rasanya itu tidak terkontaminasi makanan lain ya. Jadi masih tetap rasanya itu seperti fresh ya teman-teman, dan jangan kebuka gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton sampai selesai. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.